kita rawat adalah, mohon maaf, BAB. Jadi tidak bisa mau disetting seperti apapun juga akan bisa, konsepnya steril. Otomatis akan terkontaminasi dengan cairan, kotoran ataupun BAB daripada si pasien seperti itu ya. Sebenarnya ada dua cara untuk melakukan perawatan kolostomi. Ada yang parsial dan ada yang total. Kalau yang parsial itu kita cukup mendekatkan alat seperti apa? Seperti bengkoknya mana ya? Kita dekatkan bengkok, kita dekatkan perlak, sarung alas seperti itu ya. Kita dekatkan di alat pasien. Kemudian kalau misalkannya ada kresek ataupun wadah khusus untuk limbah yang kotor infeksius, itu bisa kita gunakan. Kalau misalkannya dirasa tidak cukup menggunakan bengkok, kemudian selanjutnya baru kita tinggal pakai sarung tangan. Kemudian di sini kan kalau misalkannya pasien dengan terpasang kolostomi itu biasanya di sini ada produksi. Apa isi produksinya? Iya, beraknya, BAB-nya gitu ya, bukan apa-apa gitu ya. Jadi cara yang simpel, kalau misalkannya kita melakukan perawatan parsial seperti itu ya. Kalau misalkan perawatan di rumah itu kita hanya tinggal ininya dibuka. Jadi kalian lihat di sini ada klem ya. Nah, jadi klem ini fungsinya adalah untuk agar kotorannya itu tidak keluar. Jadi pada saat kita membersihkan seperti itu ya, kita tinggal hanya membuka, kemudian baru tinggal kita keluarkan secara perlahan sampai kemudian bersih. Kalau sudah ini kita amankan, kemudian baru kita fiksasi lagi. Itu biasanya kalau perawatan di rumah. Kenapa? Karena kalau di rumah biasanya keluarganya mungkin kurang telaten untuk memberikan pemasangan ataupun perawatan. Jadi biasanya hanya dikeluarkan produksinya, kemudian tabung kolostominya ataupun kantong kolostominya dibiarkan. Setelah beberapa hari, 2-3 hari baru kemudian diganti. Seperti itu yang cara yang parsial ataupun cara yang gampang. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana cara yang total, bagaimana cara membersihkan ataupun merawat luka kolostomi. Prinsipnya sama seperti tadi, kita menggunakan alat-alat seperti perlak, kita taruh di bawah di bawah kantong kolostomi pasien. Kemudian kita siapkan bengkok. Kita kalau membutuhkan kresek khusus, warna kuning untuk infeksius juga bisa kita siapkan. Kemudian kita membutuhkan sarung tangan steril. Oke, caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah kita keluarkan dulu isi daripada produksinya. Caranya sama seperti tadi ya. Nah, itu saya skip ya karena tadi sudah. Kemudian selanjutnya baru kita bersiap-siap untuk membuka kantong kolostomi. Nah, kantong kolostominya ini kan erat ya. Nah, maka nanti kita membutuhkan beberapa alat lainnya. Seperti apa? Seperti pom, seperti kasa. Kasanya di mana ya? Kasanya ada di sini. Oke, adakah kasa? Kemudian apa lagi yang kita butuhkan? Kita butuh juga water steril ataupun NaCl ataupun aqueous. Nah, ini kita masukkan ke dalam kom ataupun kasa. Kemudian baru kita secara perlahan membuka kantong kolostomi. Tapi kantong kolostominya ini kan susah ya, makanya tadi kita menggunakan cairan NaCl ataupun aqueous untuk kemudian kita membasahi daripada sekitaran area kantong kolostomi, sehingga harapannya kalau sudah basah seperti itu ya, ini dapat diangkat. Boleh menggunakan tangan, boleh juga menggunakan pinset, tergantung senyamannya kalian, karena konsepnya bersih. Oke, ada air enggak? Air putih boleh. Karena ini tadi saya langsung letakkan. Susah. Itu aja nggak apa-apa kita lihat. Enggak, kalau sempit-sempit. Ntar kan aku jauh. Ditaruh di sini. Terang aku baru capek di sini. Aku juga jauh kok, sempit-sempit. Aku juga jauh dia coy. Kamu mau ke Saya selama praktikkan ya, karena ini agak susah untuk diangkat, jadi kita basahkan dulu secukupnya. Oke, kemudian baru kita angkat secara perlahan. Oke, ini kemudian kita buang karena ini limbah
infeksius seperti itu ya. Nah, nanti setelah kita membuka kantung kolostominya, baru kemudian kita amati. Apa yang kita amati? Kita amati apakah ada apa kira-kira? Pus. Kalau ada pus berarti ada infeksi. Jadi kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi. Salah satunya apa? Apakah ada pus, warnanya kemerahan, apakah ada iritasi, ataupun kalau kita raba mungkin suhunya menjadi lebih panas. Ciri-ciri infeksi ada apa? Ada kalor, apalagi fungsi lansia. Jadi itu yang harus kita amati. Apakah ada suhunya semakin tinggi, apakah warna kemerahan, kalau kita tekan apakah nyeri dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kalau ada itu nanti kita catat sebagai dokumentasi. Langkah selanjutnya adalah baru kita melakukan pembersihan. Karena kan ini kotor ya, pasti di sini ada bekas-bekas BAB yang mungkin melebar sini. Itu kemudian kita bersihkan. Bersihkan menggunakan apa? Sama, kita menggunakan cairan steril NaCl ataupun aqua bides, menggunakan kasak yang sudah dibasahkan. Kita bersihkan seperti ini dari dalam ke bagian luar. Nah, kalau misalkan di sini ada cairan produksi fesesnya, boleh juga kita totol-totol perlahan seperti ini untuk kemudian kita bersihkan. Kalau sudah bersih, kemudian kita baru keringkan. Kita keringkan. Oke, kita keringkan. Kemudian kalau misalkannya oleh dokter ataupun oleh penanggung jawabnya memberikan instruksi atau advice, misalkannya memberikan salep ataupun antibiotik, boleh kita berikan. Biasanya ada salepnya nggak di sini? Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Salep ataupun bisa juga dalam bentuk powder biasanya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar mengurangi terjadinya infeksi seperti itu ya. Caranya bagaimana? Ya udah, tinggal kita ambil secukupnya, kemudian kita olesi di sekitar kantung stoma seperti itu ya. Ini boleh langsung menggunakan tangan, boleh juga menggunakan kasak seperti itu ya. Secukupnya saja ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah baru kita persiapkan untuk memasang kantung stoma yang baru. Sementara kita menyiapkan kantung stoma yang baru. Stoma yang barunya tadi di mana? Oh, di sini ya. Ini lukanya ataupun luka kolostominya kita tutup dulu, tutup dengan kasak yang sudah dibasahi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari kontaminasi lebih lama, karena ini kan yang keluar adalah usus gitu ya. Sementara kita tahu di luar ini kan banyak virus, banyak bakteri. Jadi itu kita tutup untuk menghindari kontaminasi patogen penyebab penyakit. Nah, ini kita tutup dulu. Oke. Kita tutup seperti ini dengan kasak basah, baru kemudian kita menyiapkan kantung stoma yang baru. Nah, di kantung stoma ini kalian perhatikan, di sini ada lingkaran-lingkaran ya. Lingkaran-lingkaran ini fungsinya apa? Bukan. Apa kira-kira? Apa? Jadi ukuran stoma itu berbeda-beda ya. Jadi nanti kalian harus ukur dulu seberapa besar stomanya ataupun lukanya. Ini ada yang diameternya 20, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Cara ukurnya gimana? Ada nggak alatnya tadi di sini ya? Ada alatnya di sini ya. Ini cara yang paling gampang yang kita gunakan alat ini. Jadi alat ini kita bisa tempelkan di stomanya, kira-kira segede apa gitu ya. Oh, ternyata ini, atau mungkin seperti ini, atau mungkin seperti ini ya, tergantung daripada usia pasien. Jadi kalau anak mungkin kurang lebih 30 ataupun 20 cm, tapi kalau pada dewasa mungkin 50-40 cm, menggunakan yang lebih besar. Kalau pada bule ya jarang sih yang seperti ini. Jarang, mungkin ada, tapi mungkin pastinya obesitas ataupun seperti itu ya. Kalau pada bayi neonatis itu biasanya yang paling kecil seperti itu. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai patokan ya. Oh, kurang lebih seperti ini. Maka kemudian selanjutnya kita ukur seperti ini. Oh, ternyata ukurannya adalah yang paling kecil, gunakan diameter 20 mm ataupun 2 cm seperti itu ya. Atau misalkannya kalau mau dicoba juga bisa. Jadi caranya bagaimana? Ini kalian lipat seperti itu ya. Kemudian kalian ukur, jangan dimasukkan dulu seperti ini. Saya buka dulu ya sebagai contoh ya. Nah, ini ukurnya seperti ini. Jadi akan kelihatan setengahnya. Jadi nggak perlu
tutup seperti ini, karena kalau ditutup seperti ini kan nggak kelihatan gitu ya. Ini kebetulan aja bentuknya sama, tapi kalau ternyata ukurannya lebih besar, ini bisa kita gunakan sebagai ukuran ya. Jadi kita taruh di tengah, maka nanti akan terlihat ini sampai mana kira-kira ujungnya. Ini kan pas ya kebetulan ya. Nah kalau misalkan ukurannya lebih besar, ternyata sampai di sini, maka nanti kita gunting lah ini. Kalau misalnya ternyata sampai sini sama, kita juga gunting sesuai dengan ukurannya seperti itu ya. Itu cara pengukurannya kalau tidak menggunakan yang ini ya. Tapi kalau sudah ada yang ini gampang, tidak usah menggunakan bola tali, tinggal kalian cocokkan segimana besarnya seperti itu ya. Kalau butuh gunting caranya bagaimana? Ya udah tinggal digunting seperti itu ya. Misalkannya guntingnya mana? Cara guntingnya gimana? Kalau misalkannya tadi pengukurannya kita ternyata hasilnya adalah lebarnya 40 cm seperti itu ya. Maka ya udah tinggal kita gunting seperti itu ya. 40 cm di mana? Di sini. Nah, ini kalau kita gunting sampai dengan habis sampai dengan ujung 30 cm, maka kita gunting sampai dengan 30 cm seperti itu ya. Paham? Nah, ini karena kebetulannya sama, maka langsung kita pasang. Ini kita angkat. Nah, kemudian ini kita buka secara perlahan. Ya, ini ada ininya ya. Ini ada ininya. Ini kemudian dicopot, dikletekin perlahan-lahan seperti ini. Ini nanti akan nempel seperti itu ya. Ini dibuka. Tapi ini saya nggak pasang langsung ya, karena nanti mungkin akan digunakan oleh kelas lain. Oke, kemudian kita cocokkan seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah yakin, tinggal kita buka, kemudian kita pasang. Sama seperti nempelin nempelin stiker seperti itu barangkali ya. Ini kita kita paskan posisinya seperti ini, kemudian baru kita eratkan. Ini kita cabut ataupun lepas. Setelah itu ini katakan sudah dicabut ya, baru kemudian, nah ini sudah dicabut, baru kemudian kita rekatkan seperti yang tadi. Rekatnya pelan-pelan aja, karena sifatnya keras, otomatis kalau kita ngasih sedikit saja tekanan, otomatis dia akan erat sendiri. Oke. Kalau sudah terpasang erat seperti ini, maka selanjutnya baru kita fiksasi. Fiksasinya pakai apa? Fiksasinya pakai yang ini ya, yang tadi ya. Oke. Cara fiksasinya bagaimana? Ini kita lipat sedikit, lipat seperti ini, kemudian ini yang bagian bawah kita taruh di sini, di bagian ujung, kemudian ini kita tinggal masukkan. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Jadi kalau sudah fiksasi, otomatis ini tidak akan bisa keluar. Ini juga nggak akan bisa ya, karena biasanya akan erat seperti itu ya. Ini saya tidak buka, tidak saya tempel, karena mungkin akan digunakan. Oke, kalau sudah, kemudian kita bereskan alat. Kita lihat apakah ada produksi atau tidak, apakah ada kebocoran atau tidak, untuk kita evaluasi. Nah, ini kemudian kita pantau seperti ini setiap 8 jam, setiap 12 jam, ataupun setiap 24 jam. Kalau misalkannya setelah 3 jam ternyata kantungnya full, ya mungkin kita bisa sama seperti tadi, tinggal kita letakkan alat, tinggal dibuka, dikeluarkan produksinya, kemudian baru kita pasang. Tapi kalau diganti ya sama seperti yang tadi. Ada kemungkinan, makanya tetap harus dikontrol. Kalau misalnya setelah kita pasang gitu ya, ternyata di sini ada yang merembes gitu ya flashesnya, maka kalau sudah sampai merembes ya mau tidak mau harus dibuka, ganti dengan yang baru. Ulang lagi seperti tadi, dilakukan perawatan luka seperti tadi. Ini dibuka seperti ini, kemudian dibersihkan. Kita kaji apakah ada tanda-tanda infeksi. Kalau sudah tidak ada infeksi, dia tutup, kemudian baru kita persiapkan alat yang baru. Persiapan alat yang barunya, ukur dulu di mana besar diameternya, boleh menggunakan ini ataupun boleh menggunakan cara yang tadi setengah itu ya. Kalau sudah, baru kemudian kita tentukan seberapa besar gitu. Apakah pas 20 cm, 30 cm ataupun lebih. Kalau misalkannya lebih dari 20 cm, maka kita harus potong manual seperti itu ya. Kalau sudah ya baru kita tempelkan, dicabut, tempel, dan fiksasi, selesai. Paham ya? Paham? Jadwal ininya belum keluar ya, jadwal lab mandirinya.
Belum ya. Kita sebenarnya nge-labnya tanggal 26 ya. 26 ya? Iya, tanggal 26.